Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Trilestari, Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 2021-05-025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem genital interna pada laki-laki. Genital laki-laki dibagi menjadi 3, yaitu organ genital interna, yang kedua organ genital eksterna, yang ketiga glandula genital atau aksesori. Yang pertama, organ genital interna dibagi menjadi testis, tractus genitalis, ductus efferent testis, ductus epididymis, ductus deferens, dan ductus ejaculatorius. Yang kedua, organ genital eksterna dibagi menjadi skrotum dan penis. Dan yang ketiga, glandula genital atau aksesori dibagi menjadi 3, yaitu vesicula seminalis, glandula prostata, dan glandula bulbouretralis. Testis. Bentuk testis ovoid, pipih, dan sepasang. Ukuran 4-4,5 cm x 2-2,5 cm. Berat 15-25 gram. Lokasi ekstra abdominal di dalam kantong skrotum. Organisasi dibungkus oleh tunika vaginalis atau tunika serosa, lamina parietalis, dan lamina visceralis, tunika albuginea atau jaringan pengikat. Lobulus testis dipisahkan oleh septulum testis, lanjutan albuginea, tubulus semiferus, interstitum testis. Sulbum testis, tunika vaginalis propria testis, lamina parietalis, lamina visceralis dipisahkan oleh berisi cairan serosa, jaringan pengikat, dilapisi mesotel berasal dari peritoneum. Tunika albuginea, langsung kontak parenkim, jaringan pengikat pada fibrosa. Melanjutkan sebagai septulum testis secara radier di daerah posterior menjadi mediastinum testis. Tunika vasculosa testis, sebelum testis membatasi ruangan berbentuk piramid, 250 ruangan berisi lobulus testis. Lobulus testis, komponen tubulus semiferus convolutus sebanyak 1-4 batang. Jaringan interstitel menempati ruangan yang dibatasi tunika albuginea, jaringan pengikat padat, melanjutkan menjadi septulum testis. Mediastinum testis atau sebelah posterior. Tunika vasculosa, jaringan pengikat longgar, anyaman pembuluh darah, mengikuti septulum melanjutkan menjadi jaringan interstitel berisi sel makrofag, fibroblast, mastosit, dan sel mesenkim. Sel interstitel Leydig, sel kelenjar endokrin menghasilkan testosteron. Tubulus semiferus, bentuk dan ukuran pipa halus berkelok-kelok, panjang 30-70 cm, diameter 150-250. Fungsi pars secretoria dari kelenjar sitogenik. Dinding epitel berlapis 4-8 lapis. Sel spermatogenik, spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, spermatozoon, sel penyongkong, sel stroli membana, basalis lamina propria, sel-sel mesenkim dari jaringan interstitial, sel myoid, sama epiteliot dan kontraktil. Ini adalah contoh gambar histologis tubulus seminiferus. Tubulus rectus, struktur bagian dari lobulus testis, kelanjutan tubulus semiferus convolutus, pendek, lumen lebih sempit, dinding tanpa sel-sel sperma. Sel-sel stroli mulai jarang yang akan menghilang. Epitel kuboid selapis, lokasi ruangan yang dibatasi oleh septula testis, daerah posterior. Fungsi ductus excretus, bermuara dalam rete testis. Rete testis, lokasi mediastinum testis, daerah posterior testis. Struktur anyaman ruangan-ruangan sempit dibatasi oleh epitel kuboid selapis. Sel epitel memiliki mikrofili atau jarang, dikelilingi oleh jaringan pengikat padat. Fungsi ductus exctorius, penghubung antara tubulus semiferus, rectus, dan ductus efferentes menyalurkan sperma. Jaringan interstitel, letak di antara tubulus seminiferus convolutus. Struktur jaringan pengikat, jaringan saraf, pembuluh darah, pembuluh kapiler, tipe fenestra. Sel interstitel Leydig, berkelompok atau menyendiri, berinti bulat, dikelilingi kapiler darah, sel endokrin, menghasilkan hormon testosteron. Ductus deferens testis, penampilan 12-15 batang saluran berjalan spiral sebagai kelanjutan rete testis, muncul dari permukaan testis, membentuk bangunan sebagai kerucut sebanyak 5-10 konus vasculosus. Puncak menghadap permukaan testis, dasar kerucut menghadap epididymis. Mikroskopis, potongan melintang. Bentuk lumen dibatasi permukaan yang bergelombang, epitel selapis dengan 2 kelompok sel yang berbeda ukuran, tersusun secara bergantian, kelompok sel-sel berbentuk kuboid,
kelompok sel-sel berbentuk silinder bersila. Di luar membrana basalis, sel-sel otot polos sirkuler. Epididymis, penampilan berbentuk sebagai bulan sabit, panjang kurang dari 7,6 cm, menempel testis. Lokasi sisi dorsal testis, bagian-bagian caput epididymis atau di atas, korpus epididymis, cauda epididymis atau mengecil di bawah. Komponen selubung tunika serosa testis atau tunika vaginalis, ductus epididymis yang berkelok-kelok mulai dari caput dan tersusun padat anyaman pembuluh darah. Ini adalah gambar epididymis. Ductus epididymis, penampilan berkelok-kelok padat, sejumlah potongan melintang ductus epididymis yang berdekatan dipisahkan oleh jaringan pengikat, bentuk potongan bulat, oval, atau lain. Ukuran panjang mencapai 6 meter. Mikrokopis, epitel silindris semu berlapis. Sel silindris tinggi dengan sterosilia, makin ke distal makin pendek menjadi kuboid. Mempunyai fungsi sekretoris. Sel basal, pendek tidak mencapai permukaan fungsi tidak jelas. Lapisan otot polos bertambah tebal ke arah cauda epididymis, daerah caput sirkuler, daerah korpus 2 lapis, sirkuler dan serong, daerah cauda 3 lapis. Ductus deferens dibagi dalam pars epididymis, bagian dekat testis, pars funicularis sebagai bagian dari funiculus spermaticus, funiculus spermaticus sama dengan ductus deferens bersama spermatica, plexus piniformis, anyaman sebelah luar diikuti serabut-serabut otot seran lintang dengan arah memanjang membentuk lapisan longgar sebagai kresmaterica. Pars inguinalis. Pada saat melalui kanalis inguinalis, pars pelvina dalam cavum pelvis menuju bagian atas vesikula urinaria. Ampula ductus deferens melebar pada ujung distal, terdapat muara vesikula seminalis. Tampilan kelanjutan ductus epididymis. Dinding ductus deferens membrana mukosa, membentuk lipatan memanjang terutama di daerah ampula. Bentuk lumen menjadi tidak teratur. Epitel silinder semu berlapis, sel-sel silinder pendek dengan sterosilia. Sel-sel basal membentuk piramidal, tidak mencapai permukaan lamina propria. Jaringan pengikat longgar, banyak serabut elastis. Tunica muscularis, lapisan otot polos tebal. Stratum longitudinal internum, stratum circular, stratum longitudinal externum. Tunica adventitia, jaringan pengikat uretra laki-laki, uretra pars prostatica dikelilingi jaringan glandula prostata, bentuk lumen, pipih, banyak muara glandula prostata. Colliculus minalis, tonjolan permukaan dorsal, terdapat muara vagina maskulina sama dengan ut prostaticus, saluran buntu di tengah. Crista uretralis superior dan crista uretralis inferior. Lanjutan colliculus minalis, epitel transtitional, uretra pars membran kena panjang 18 dibatasi epitel silindris semu berlapis dan uretra pars cavernosa. Glandula genital atau aksesoris, glandula vesicularis, glandula vesicalis, pangsa berbentuk panjang 15 cm sebagai tonjolan keluar ductus deferens. Berkelok-kelok padat. Glandula prostata, sebuah berukuran paling besar di antara kelenjar lain, terletak di bawah vesika urinaria. Glandula bulbotralis Cowper, sebesar kacang kapri, kiri kanan bulbus uretrae. Glandula parauteras, kelenjar penghasil mukosa berada di sekitar uretra, pars cavernosa. Glandula interpetralis, kelenjar penghasil mukosa dalam epitel uretra, pars cavernosa. Vesikula seminalis, dinding membran mukosa, melipat-lipat dan bercabang beberapa kali, saling berhubungan sehingga epitel silindris selapis dan semu berlapis. Lamina propria, jaringan pengikat longgar tipis. Tunica muscularis, lapisan otot polos lebih tipis daripada tunica adventitia. Lapisan jaringan pengikat tipis. Fungsi sekresi kental kaya kandungan fruktos, diperlukan untuk sumber bahan makanan untuk spermatozoa yang memerlukan energi. Glandula prostata, berbentuk kapsul, jaringan pengikat fibroelastik padat, memberikan septa terdiri atas jaringan fibromuskuler sekeliling kelenjar, terdiri atas gabungan kelenjar tubulo, alveolur bercabang sebanyak 30-50 unit, kelompok kelenjar, daerah mukosal, serta uretra pars prostatica, daerah submukosal, sekitar daerah mukal, daerah di bawah kapsul kelenjar prostata utama. Pars secretoria, epitel atau gepeng atau kuboid atau gepeng selapis, membrana basalis, kurang jelas. Ductus extraorius, bermuara dalam uretra pars prostatica.
Glandula bulbolateralis, Cowper, kelenjar tubulo alveolar, Sclerotia, epitel atau gepeng atau cuboid cylindrous, ductus extrorius, epitel silindris semu berlapis, bermuara dalam uretra pars, membran sehat, sifat sekresi mucus.